Oke, saya akan persilahkan kepada hambanya, monggo. Haleluya, haleluya. Shalom bagi kita semua. Yes. Shalom. 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 Puji Tuhan. Shalom. Haleluya. Baik. Haleluya. Puji Tuhan. Kita bersyukur. Kita bisa berkumpul. Tuhan berikan kesehatan. Tuhan berikan napas kehidupan. Kita boleh berjumpa untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Baik, kita bersatu di dalam doa. Haleluya. Baik, kita bersatu di dalam doa. Bapa Sorgawi, Bapa yang sangat baik. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat sore hari ini. Atas kasih-Mu yang melimpah-limpah dalam hidup kami, Tuhan. Engkau begitu baik bagi kami, Tuhan. Kami bersyukur kepadamu, Tuhan. Kami akan mulai ibadah kami hari ini, Tuhan Yesus. Dimanapun kami berada, Tuhan. Dalam satu hati kami datang kepadamu. Satu roh kami menyembah Tuhan. Jamah hidup kami, penuhi hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpuji Tuhan. Haleluya. Amin. 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 Baik, kita angkat pujian kita. Ya, kita angkat lagu untuk Tuhan, setia-setialah. Haleluya. Setia-setialah, setialah sampai mati. Seperti Tuhan Yesus, setialah sampai mati. Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setia-setialah, setialah sampai mati. Setia-setialah, setia-setialah, setialah sampai mati. Seperti Tuhan Yesus, setialah sampai mati. Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Untuk kasih Setialah sampai mati. Setialah sampai mati. Setialah sampai mati. Setialah sampai mati. Puji nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Supaya kita setia sampai akhir hidup kita setia kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya. Kita angkat pujian kita kembali kepada Tuhan. Haleluya. Maha kuasa, maha mulia. Haleluya. Mari kita angkat pujian ini bersama-sama. Oh, haleluya. Tak terlukiskan kasih yang kau berikan.
karya termegah, tiada bandingannya, bandingannya. dekap kasih-Mu, setia menjagaku, kan ku nyatakan bahwa Yesuslah Tuhan, Maha Kuasa, Kau bertata atas semesta, Maha Kuasa, Maha dulu sekarang sampai selamanya, tak terlukiskan, tak terlukiskan. Kasih yang Kau berikan, karya termegah, tiada bandingannya, dekap kasih-Mu, setia menjagaku, kan ku nyatakan bahwa Yesuslah Tuhan, Maha Kuasa, Maha mulia, Kau bertata atas semesta, Maha Kuasa, Maha mulia, dulu sekarang sampai sekarang, Maha Kuasa, Maha Kuasa, yes, Maha mulia, Kau bertata atas semesta, Maha Kuasa, Maha mulia, sekarang sampai selamanya, dulu sekarang sampai selamanya, dulu sekarang sampai selamanya. Haleluya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Yes. Haleluya, haleluya. Amin. Allah yang berkuasa bertahta atas alam semesta. Haleluya, Amin. haleluya. Puji nama Tuhan. Haleluya. Yes. Kita mau datang kepada Tuhan. Kita angkat pujian kita. Kau telah buktikan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku. Kau membayarku dengan hidup-Mu. Ku bersyukur yang ada padaku. Semuanya milik-Mu. Ku bersambahkan seluruh hidupku di mezbah-Mu. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku. Kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku. Semuanya milik-Mu. Ku bersambahkan seluruh
hidupku persembahkan seluruh seluruh hanya hidupku di Kau. mezbahmu. Kau yang menjadi tempat selamat, hanya Kau tempatku berharap, berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang luar biasa Tuhan. Terima kasih Tuhan. Lebih sungguh lagi kita mau angkat pujian ini. Kau telah buktikan. Amin. Kau telah buktikan. Telah buktikan Cintamu cintamu Kau padaku. Kau membayarku membaikku Ku dengan hidupmu. Ku bersyukur bersyukur yang ada padaku. ada pada Semuanya milikmu. semuanya Ku milikmu. persembahkan seluruh Ku hidupku. persembahkan Di mezbahnya di Kau. mezbahmu. Hanya Kau yang menjadi Hanya Kau tempat yang berjalan. Hanya Kau tempatku berharap, berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau, oh hanya Kau, hanya Kau yang menjadi tempat selamat. Hanya Kau tempatku berharap, berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta, selamanya. Selamanya Kau ku cinta, selamanya. Selamanya Kau ku cinta. Haleluya Tuhan. Amin, amin. Kami bersyukur Tuhan. Kami berterima kasih kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau ajaib bagi kami Tuhan. Kami siapkan hati kami untuk kami boleh mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus. Kami mau mengatakan malam hari betapa kami mengasihi-Mu Tuhan. Haleluya. Kita mau angkat pujian kita. Aku mengasihi Engkau, Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amen. Haleluya. 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 Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau, dengan Yesus, segenap jiwa. Katakan aku mengasihi jiwaku. Engkau, Yesus, Engkau dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap jiwaku renungkan
siang dan malam, kamu dan ku lakukan. Kau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku menyenangkan, dan ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan. Hanya firman-Mu yang menjadi kekuatan di dalam hidup kami. Hanya firman-Mu yang menjadi penolong dalam hidup kami, Tuhan. Kami merindukan Amen. firman-Mu. Amin. Kami haus, Yes. kami lapar akan firman-Mu, Tuhan. Kami butuh firman Allah yang hidup pada malam hari ini, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Puaskan kami, Tuhan. Jamah hidup kami. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa, mengucap syukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Bersama-sama kita katakan. Amin. 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 Ada lampunya Pak Pendeta? Oh ada. Aman-aman. Haleluya. Power on. Tooth mode. Waiting for connection. Haleluya. Shalom bagi kita semua. Shalom. 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 Iya, begini Shalom. situasinya. Shalom. Tidak apa-apa, Shalom. diatur Shalom, sedemikian shalom. rupa dulu, nggak masalah. Sudah banyak. Ya nggak Hanya apa-apa, diatur sedemikian rupa dulu, nggak apa-apa. iya. Coba kurang bisa agak lebih dekat wajahnya biar bisa Oh, iya. kelihatan Baik, jelas. baik. Boleh agak baik. dekat gitu. Ya. Iya. Oke. Ini aja. Ini terlalu gini. Gini. Baru betul. Nah, ini. Oke. Boleh didukung. Ya. Mana si Oke. Abang Benar? Mohon dibantu Abang Benar. Sudah Pak Pendeta, sudah. Aduh, begini situasinya, ibu-ibu hambanya, kami pelayanan di daerah Iya. desa yang agak dalam, jadi cari sinyal pun seperti mencari harta yang mahal. Jadi kami ini menumpang di rumah salah satu penduduk. Betul. Jadi yang sinyalnya ini agak dekat danau, jadi di belakang rumah ini langsung danau. Jadi sinyalnya lebih terang di sini gitu ya. Walaupun cahayanya nggak terang. Ya, haleluya Bapak Ibu yang terkasih. Sebelumnya Keren. saya berterima kasih untuk Bapak Gembala, Ibu Gembala yang memberikan kesempatan saya untuk menyampaikan firman Tuhan. Ya, ini kesempatan yang luar biasa. Saya diberi kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan ini. Di hati saya begini Bapak Ibu, ketika saya menyerahkan hidup saya kepada Tuhan untuk melayani Tuhan, saya rindu jadi berkat buat banyak orang. Tapi walaupun Yesus sendiri sudah menyampaikan bahwa tidak semua orang yang akan menerima yang kita sampaikan begitu Bapak Ibu. Jadi walaupun begitu banyak tantangan, saya berusaha melayani Tuhan dengan setia di sini. Yang gak bisa disangkal bahwa tantangannya banyak dan ada masa-masanya titik jenuh di mana saya merasa saya merasa nggak mampu, saya merasa seperti hampir dipaksa mundur begitu. Saya merasa bahwa udahlah gitu ya kan. Tantangan dari dalam jemaat, tantangan dari luar jemaat,
belum lagi dari pemerintahan daerah, dari kepala desa gitu misalnya. Belum lagi tantangan sesama hamba Tuhan pun ada gesekan-gesekan begitu kan Bapak Ibu. Jadi banyak tantangan-tantangan ini yang di hati saya sepertinya ya seperti membuat saya tawar hati begitu Bapak Ibu. Dan bukankah sebenarnya ini pun Yesus sadari dan Yesus tahu bahwa kita mengalami masalah-masalah, pergumulan-pergumulan yang bisa membuat kita kalah, membuat kita tawar hati, yang menjatuhkan kita kalau kita tidak berpegang kepada Yesus Bapak Ibu. Sehingga Yesus sendiri yang mengatakan bahwa marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Bapak Ibu yang terkasih, bukankah itu janji yang menyegarkan buat kita orang-orang yang mau setia kepada Tuhan? Bukankah kesetiaan kita kepada Tuhan seperti dibayar di sana? Bahwa kesetiaan kita kepada Tuhan datang beribadah, berdoa kepada Tuhan walaupun kesibukannya. Saya lihat tadi ada ibu-ibu yang sambil menjaga anaknya, ada Ibu Kristi dengan kesibukan-kesibukan yang lainnya di luar sana, tapi memberi waktu datang kepada Tuhan. Bapak Ibu, bukankah kesetiaan kita selama ini Tuhan tidak tinggal diam, Tuhan tidak biarkan, semuanya akan ada upahnya. Setiap yang kita tabur akan kita tuai. Ketika kita menabur, maka kita akan menuai yang baik. Tapi kalau kita menuai yang tidak baik, maka jangan berharap buah yang baik. Itu Bapak Ibu. Haleluya, firman Tuhan hari ini saya mengangkat tema hidup setia di dalam Yesus. Bapak Ibu yang terkasih, dengan kita tidak setia, sebenarnya kita sedang menjadikan diri kita musuh Allah. Dia Allah yang setia, dia tak pernah berhenti mengasihi dan memberkati kita, dan dia tidak pernah berhenti mengampuni kita atas kesalahan-kesalahan kita. Justru ketika kita tidak setia kepada Tuhan, kita menjadikan diri kita musuh Allah. Kesetiaan kita kepada Tuhan hendaklah jangan dipengaruhi oleh hal-hal duniawi, melainkan pastikan kita tetap setia hingga akhir. Jangan karena waktu kita ada duit, kita datang sama Tuhan. Waktu nggak ada duit, kita nggak datang sama Tuhan. Waktu hati kita sukacita, ketawa-tawa, aku mau datang ke gereja, aku datang ibadah. Tapi waktu nggak enak, nggak usah dulu lah, gitu ya kan. Lalu pakai bahasa, kalau di bahasa Batak dibilang, bahasa do Tuhan nih, gitu alasannya. Baiknya Tuhan itu, sekali-sekali cuti, sekali-sekali libur nggak ke gereja dulu, nggak apa-apalah Tuhan. Tuhan ngertinya, pengertian Tuhan itu. Kan gitu kadang Bapak Ibu, yang menjadi alasan. Yang akhirnya malah hal-hal duniawi, hal-hal material, yang menjadi alasan bagi kita untuk tidak setia. Bapak Ibu yang terkasih, saya mau membahas Bapak Ibu banyak hal sebenarnya di Alkitab mengingatkan kita untuk setia. Tapi hari ini saya mau mengangkat dua bagian ayat yang di mana Yesus sendiri yang bercerita tentang kesetiaan, di mana Yesus sendiri yang membuka makna dari setia, bentuk setia yang Yesus minta dari kita orang percaya. Bapak Ibu yang terkasih, mari saya persilahkan salah satu dari Bapak Ibu boleh bacakan bagi kita siapa saja. Dari Yohanes pasal 17 ayat 21, saya rindu semua kita boleh terlibat. Bapak Ibu yang, dibacakan boleh juga diketikkan. Salah satu dari Bapak Ibu boleh dibacakan bagi kita. Yohanes pasal 17 ayat 21, saya rindu kita boleh sama-sama membacanya. Salah satu dari Bapak Ibu boleh membacakannya bagi kita semua. Yohanes pasal 17 ayat 21. Haleluya. Ya, saya juga buka di sini. Supaya mereka semua, saya boleh baca? Iya, silakan Bapak, silakan. Baik. Supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau, ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Haleluya. Bapak Ibu yang terkasih, kesetiaan yang pertama yang disampaikan oleh Yesus ini salah satu kesetiaan yang ketika Yesus sampaikan di dalam doanya di Yohanes 17 ayat 21 ini, di mana kita bicara tentang setia di dalam komunitas. Komunitas yang sehat, komunitas orang percaya, komunitas yang membangun iman. Yesus sendiri Bapak Ibu, dibaca di Yohanes 17 ayat 21 dikatakan, menjadi satu adalah perintah Tuhan. Bapak Ibu perhatikan katanya di sana, waktu Yesus berdoa
supaya mereka menjadi satu. Bukankah berarti menjadi satu kita di dalam tubuh Kristus, kita sesama orang percaya yang mengasihi Tuhan, bahwa kita sedang melakukan perintah Tuhan ketika kita mau menjadi satu. Bukankah berarti kesatuan adalah tuntutan, adalah tanggung jawab, adalah tugas setiap orang percaya. Ketika seorang Kristen, seorang percaya tidak mau menjadi satu, tidak mau menerima orang yang lain, justru kita sedang lalai menjadi orang Kristen. Sekali lagi saya katakan bahwa lalai menjadi orang Kristen. Menjadi satu adalah perintah Tuhan dan itu adalah kehendak Tuhan. Itu yang dirindukan Tuhan, itu yang dikehendaki Tuhan ketika Yesus berdoa sebelum dia ditangkap. Saya yakin Bapak Ibu tahu cerita panjangnya Yohanes 17 ayat pasal sebelum dan pasal sesudahnya. Setelah Yesus berdoa ini, Yesus ditangkap. Bapak Ibu, di dalam doanya, di doa terakhirnya, justru Yesus berdoa supaya mereka menjadi satu. Dengan menjadi satu, maka di sana ada kerinduan Tuhan, ada pencapaian, ada tujuan ilahi yang Tuhan inginkan untuk kita capai, untuk kita gapai, begitu Bapak Ibu. Haleluya. Cahayanya agak redup-redup kayak seperti apa ya saya bilang? Seperti disco, sebentar dari kanan, sebentar dari kiri. Haleluya. Saya kembali ke firman Tuhan Bapak Ibu yang terkasih. Artinya bahwa ketika kita menjadi satu, kita menyadari pentingnya tubuh Kristus dan kita menggenapi firman Tuhan ini, artinya kita menggenapi atau mencapai tujuan yang Yesus inginkan bagi kita. Bapak Ibu, dengan menjadi satu, sebenarnya kita sedang menjadi saksi bagi seluruh dunia. Karena Bapak Ibu perhatikan di akhir ayatnya, Yohanes pasal 17 ayat 21 dikatakan begini Bapak Ibu. Dia yang terakhirnya, supaya dunia percaya. Perhatikan Bapak Ibu, ini titik rahasianya dikatakan begini, supaya mereka menjadi satu. Supaya dunia percaya, maksud saya supaya dunia percaya. Kita diminta menjadi satu supaya dunia percaya. Bapak Ibu, bukankah ini dampak yang besar, rahasia yang besar ketika kita sibuk berkhotbah ke sana sini, ketika kita sibuk menginjili orang, kita bicara tentang kebaikan, kita bicara soal percaya Yesus. Tapi waktu kita hanya menjadi satu, sebenarnya ada kuasa di dalam kesatuan itu supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Bapak Ibu, ini rahasia Tuhan yang sebenarnya punya kuasa yang besar. Hanya dengan kita menjadi satu, menjaga kesatuan satu sama yang lain, tidak membicarakan orang yang lain, tidak merendahkan, tidak merasa paling pintar, tidak merasa lebih suci, lebih kudus. Sebenarnya kita sedang membuat dunia percaya bahwa Yesuslah Tuhan, bahwa Dialah Allah, pencipta langit dan bumi. Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita di dalam keagamaan, dalam kekristenan, kalau bicara soal teologi yang bagus, itu baik. Tapi bukankah pemahaman, pandangan akan selalu beragam? Pasti ada pandangan yang ini baik, yang ini tidak baik. Yang ini bagusnya begini, ini tidak bagusnya begini. Pandangan akan selalu beragam. Tapi bukankah di dalam ayat-ayat firman Tuhan, ada hal-hal yang bisa membuat kita menjadi satu? Kenapa kita harus melihat perbedaannya? Banyak kekristenan sekarang Bapak Ibu, jangan disangkal bahwa banyak orang hanya mempermasalahkan soal makan darah baik atau tidak makan darah. Bapak Ibu lalu menjelekkan, merendahkan yang lain. Kamu makan darah, kamu nggak makan darah. Lalu bilang, yang satu teriak haleluya, tepuk tangan sambil nangis-nangis berdoa. Yang satu berdoanya hening, tenang. Lalu bilang bahwa kamu nggak serius berdoa. Kamu seperti orang gila berdoa. Lalu menyalahkan yang lain. Seperti itu Bapak Ibu. Apakah itu tujuan dari firman Tuhan yang disampaikan Allah? Bukankah seharusnya kita melihat yang sama, yang justru yang bisa menjadi satu? Bukankah firman Tuhan mengajarkan bahwa kita hidup kudus? Itu udah pasti. Tidak ada orang yang menolak. Mari kita hidup kudus. Bukankah firman Tuhan juga mengatakan mari kita mengampuni? Tidak ada orang lain manapun yang tidak setuju dengan hal itu. Maka marilah mengampuni. Lakukan firman Tuhan yang bisa membuat kita menjadi satu. Bapak Ibu yang terkasih, bahkan ada ayat firman Tuhan yang sering diabaikan orang. Justru ketika di dalam kekristenan sibuk mencari prinsip kekristenan yang benar, justru mengabaikan ayat yang ini. Ayat yang ada firman Tuhan bilang saling bertolong-tolonganlah kamu. Yang ada merasa paling pintar, merasa bilang bahwa aku duluan Kristen dari kamu.
Aku baca lebih banyak ayat firman Tuhan dari kamu. Aku lebih banyak berdoa dari kamu. Aku lebih rajin ibadah minggu dari kamu. Haleluya, Bapak Ibu yang terkasih. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, hanya saya pakai di catatan saya tulis begini Bapak Ibu. Hanya orang yang ingin menang sendiri, sombong, dan egois yang susah bersatu. Mereka merasa dirinya lebih pintar, lebih jago. Tapi sebenarnya Tuhan nggak cari siapa yang lebih pintar. Tuhan nggak cari siapa yang doanya seperti setengah malaikat Bapak Ibu. Yang kalau berdoa langsung tiba-tiba putih semua mukanya, lalu ada lingkaran di atas kepalanya. Nggak gitu juga yang Tuhan cari. Bukan. Yang Tuhan cari orang yang mau jadi saksi. Sehingga Yesus bilang, supaya dunia percaya. Bukankah itu tujuan kekristenan kita Bapak Ibu? Di mana kita menjadi saksi, memenuhi amanat agung Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, ini salah satu bentuk kesetiaan yang Tuhan minta. Supaya kita setia dalam komunitas. Jadi di dalam komunitas kita orang percaya, di dalam hal ini kita dalam keluarga Jemaat Kristus Overseas, mari kita saling mengasihi satu sama lain. Setia di dalam komunitas ini, Amin. mengambil bagian kita tugasnya Amin. masing-masing, mengambil perannya masing-masing. Yes. Sehingga pelayanan itu, tugas gereja bisa berjalan sinergis, saling mendorong satu sama lain, saling menguatkan satu sama lain. Bukankah demikian seharusnya yang dituntut firman Tuhan? Bapak Ibu? Amin. Maka itu ketika saya dengar kabar berita kemarin beberapa minggu lalu, saya ditelepon Bapak Gembala, lalu dibilang apa kebutuhan gereja di sana, apa yang sedang digumuli, lalu kami foto dan kirim kondisi gereja yang masih 70%, 80% begitu. Lalu kami bangun kamar mandi yang sudah 100%, yang tadinya juga masih belum ada 50% Bapak Ibu. Lalu ketika Bapak Gembala tanya, kami ada sedikit berkat. Wah, disinilah firman Tuhan saling bertolong-tolong. Maaf Bapak Ibu, saya bukan bicara soal materialistis, bukan bicara soal berkat Tuhan hanya bicara tentang uang, bukan. Tapi maksud saya bahwa di sana Bapak Ibu bukan soal jumlah yang banyak atau bentuknya, bukan. Tapi ketika kita ditanya perhatian saja, sebenarnya kita sedang menghibur yang lain. Saya sendiri merasa dikuatkan. Bukankah tadi saya sharing Bapak Ibu begitu banyak tantangan yang kami hadapi. Dan bukan sekali dua kali di hati saya ketika menghadapi pergumulan-pergumulan dalam pelayanan ini, saya sudah ada bilang, Tuhan tolong hamba-Mu, kami yang manusia dengan kekuatan yang terbatas, apa yang kami bisa, Tuhan tolong kami, selalu begitu Bapak Ibu. Sehingga akhirnya ketika dalam pengerjaan kamar mandi ada sedikit berkat, katanya, puji Tuhan sekarang Bapak Ibu kamar mandinya sudah 100%, sudah bisa digunakan. Ya, saya jujur walaupun bicaranya agak malu-malu sebenarnya Bapak Ibu. Ya, kalau sebelum ada kamar mandi Bapak Ibu, kebetulan gereja kami itu kiri kanannya ladang jagung Bapak Ibu. Jadi jemaat Tuhan Bapak Ibu ketika harus harus buang air Bapak Ibu, jadi harus sembunyi di antara ladang jagung itu Bapak Ibu. Tapi puji Tuhan sudah, lalu besok gereja jemaat sudah bisa mengadakan bukan mengadakan, maksud saya sudah bisa menggunakan kamar mandinya dengan baik, dengan yang ada. Puji Tuhan, walaupun air pump juga masih belum ada, karena memang kondisi titik air kami sudah tanya PAM, memang tidak ada untuk 1 tahun ini, setidaknya tidak ada titik PAM di sana. Kami sedang berdoa dan mencari cara supaya kita bisa tarik air dari Danau Toba, karena gereja dari Danau Toba sekitar 200 meter saja, jadi sekitaran 200 meter lebih gitu. Jadi itu alternatif terakhir. Baik, saya kembali ke firman Tuhan Bapak Ibu, bahwa firman Tuhan tadi Yesus sendiri bicara soal kesetiaan. Yang pertama tentang yang pernah Yesus sampaikan, yaitu di Yohanes 17 ayat 21. Yesus bicara tentang kesetiaan di dalam komunitas. Haleluya. Nah, yang kedua Bapak Ibu, Yesus juga pernah bicara hal lain tentang kesetiaan di dalam Markus 13 ayat 13. Kembali saya persilahkan salah satu Bapak Ibu, boleh Bapak Gembala lagi, boleh yang lain juga boleh membacakan bagi kita semua dari Injil Markus pasal yang ke-13 ayat yang ke-13. Saya persilahkan. Cek Anggi, baca Cek Anggi. Tolong Cek Anggi. Ya. Kamu akan dibenci semua. Ada? Ada. Kamu akan
akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya ialah akan selamat. Haleluya. Nah, kesetiaan yang ini Bapak Ibu, yang kedua, Yesus bicara soal kesetiaan dalam melakukan firman Tuhan. Di akhir zaman, kita akan dibenci semua orang. Peringatan ini sudah lama disampaikan Yesus ribuan tahun yang lalu. Seharusnya orang Kristen nggak kaget lagi Bapak Ibu, ketika kita melakukan membangun iman kita melakukan ibadah kita, ada orang yang membenci. Itu sudah biasa. Seharusnya kita nggak kaget. Peringatan ini sudah lama disampaikan oleh Yesus bahwa kita di akhir zaman ini dalam berdoa, dalam ibadah kita, dalam membangun iman kita, dalam kita melakukan tugas kekristenan kita, dalam kita melakukan firman Tuhan, banyak orang yang akan benci kita Bapak Ibu. Entah orang dari tetangga kita, bisa dari keluarga kita, bisa teman-teman kerja kita, siapapun bisa saja menjadi penggenapan dari firman Tuhan ini. Akan ada orang-orang yang membenci kita ketika kita sedang menjadi pelaku firman Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita sebagai orang-orang percaya kadang menggunakan, saya pakai istilah menjual kesedihan Bapak Ibu. Sudah tahu akhir zaman susah, lalu menjual kesedihan, lalu bilang, Pak Pendeta nggak bisa kulakukan firman Tuhan, Pak Pendeta nggak mungkin kami melakukan semua firman Tuhan, Pak Pendeta gunakan alasan-alasan begitu, lalu sepertinya mencoba melegalkan dosanya. Bapak Ibu yang terkasih, di pengalaman saya di dalam pelayanan ini, bahwa di daerah Samosir okultismenya masih kuat. Jadi banyak orang yang masih bawa persembahan ke kuburan, kadang tahun baru atau pasca bawa lilin nyalakan di kuburan, semua kuburan begitu Bapak Ibu. Sehingga akhirnya mereka bilang begini Bapak Ibu, nggak mungkin saya nggak bawa persembahan ke kuburan Pak, karena kalau saya nggak bawa nanti apa kata keluarga saya, gitu. Nanti kalau saya nggak bawa persembahan ke ini Pak, ke kuburan, nanti saya nggak dibicarakan orang satu kampung ini, gitu. Itu hanya salah satu contoh Bapak Ibu yang realitasnya bahwa di dalam kehidupan kita orang percaya akan ada tantangan dan akan ada banyak orang yang membenci kita. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita sebagai orang Kristen seharusnya kita semakin kuat, semakin tegar dalam melakukan firman Tuhan. Haleluya. Dalam kita membangun iman kita, dalam kita melakukan tugas kekristenan kita seharusnya semakin tegar, karena memang kita sudah sadar, sudah diingatkan akan banyak tantangan seperti itu yang akan membenci kita Bapak Ibu. Maka jangan lagi, atau saya pakai istilah begini saja Bapak Ibu, jangan cengeng kita sebagai orang Kristen. Sedikit ngeluh, Tuhan, nggak mampu Tuhan, gitu. Harusnya kita semakin tegar, semakin kuat. Kita tahu bahwa Yesus yang menjadi sumber kekuatan kita, dan bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Hanya karena masalah sedikit lalu kita bilang, nggak ke gereja lah dulu hari ini. Karena masalah dengan suami, lalu bilang bahwa masalah dengan keuangan, masalah dengan anak, lalu bilang, udahlah, tinggalkan saja rumah ini, ku tinggalkan saja anakku, pokoknya 2 minggu aku nggak pulang. Bapak Ibu, bukankah ini yang jadi alasan-alasan banyak orang Kristen? Dan nggak sedikit Bapak Ibu, hanya karena masalah keuangan, lalu mereka main tali, ditaruh di gantung-gantungan, sampai napas terakhirnya Bapak Ibu. Bukankah keputusan yang konyol, hanya mengakhiri hidupnya hanya karena masalah keuangan Bapak Ibu. Nah, hal ini yang banyak terjadi Bapak Ibu. Saya bukan mau menyindir atau mau merendahkan orang lain, tapi itu kenyataannya Bapak Ibu. Bukan sedikit, bukan 1-2 orang. Bahkan yang rajin gereja, yang orang Kristen katanya, mengambil keputusan yang salah dalam mengakhiri masalahnya dengan gantung diri. Bapak Ibu yang terkasih, oleh karena itu kita sebagai orang percaya, kita seharusnya berdoa, kita harusnya berserah sama Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam kehidupan ini, datang sama Tuhan. Kan Yesus sendiri yang bilang, marilah datang kepadaku, mari datang. Kadang justru kita udah punya masalah, nggak ke gereja malah. Justru waktu punya masalah, kita harus datang sama Tuhan. Jangan pikir karena lagi punya masalah, nggak usah lah datang dulu, lagi susah aku. Justru kita harus datang sama Tuhan Bapak Ibu. Oleh karena itu Bapak Ibu, sekali lagi di firman Tuhan, ayat yang kita baca tadi, Markus 13 ayat 13, menjelaskan bahwa akhir zaman memang masa yang sulit, masa yang keras. Mari kita, orang-orang yang percaya, mari kita bertahan hingga kesudahannya.
Karena orang-orang yang bertahan hingga kesudahannya, Amin. yaitu orang-orang yang bersandar kepada Tuhan, yang percaya bahwa selama hidup saya tidak miring ke kanan atau ke kiri, selama saya tidak macam-macam dengan Tuhan, Tuhan akan menampung semua air mata saya di kirbatnya. Selama saya hanya menangis di kaki Tuhan dan minta pertolongan Tuhan, bukan manusia, maka akan ada kuasa dan mujizat Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Amin, Bapak Ibu. Haleluya. Haleluya. Amin, amin. Saya yakin kalau Bapak Ibu diberi kesempatan untuk bercerita tentang pengalamannya, pasti semua punya pengalaman bagaimana Tuhan menolong. Bukankah seharusnya pengalaman-pengalaman kita bersama Tuhan, pengalaman kita bersama Tuhan membuka mata rohani kita, justru meyakinkan kita bahwa Tuhan mampu menolong kita. Jangan karena masalah-masalah kecil yang kita alami sekarang, ataupun pergumulan berat apapun yang kita alami sekarang, lalu kita menutup mata melihat pertolongan-pertolongan Yesus di hari-hari kemarin, Bapak Ibu. Kalau kemarin Tuhan sanggup menolong kita, hari ini juga Tuhan sanggup. Besok sanggup. Dan selama-lamanya Dia Allah yang tidak pernah berubah. Kuasanya sanggup menolong kita. Menyembuhkan kita yang sakit. Mengadakan mujizat buat kita. Haleluya, Bapak Ibu. Banyak orang yang menjadikan masalah keluarga kadang untuk meninggalkan Tuhan. Bapak Ibu, bukankah dari awal kalau kita baca di Kejadian, Bapak Ibu, bahwa dari awalnya Allah merancangkan keluarga, atau saya pakai istilah begini, Bapak Ibu, rancangan awalnya gitu, pola awalnya itu semuanya adalah yang baik tentang keluarga. Tuhan nggak pernah rancangkan yang buruk tentang keluarga. Tuhan nggak pernah rancangkan pertengkaran di keluarga. Tuhan nggak pernah rancangkan perceraian di keluarga. Justru manusialah yang merusak gambaran indah yang Tuhan siapkan tentang keluarga. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita lihat semuanya kebaikan Tuhan ini. Jangan menutup mata hanya karena masalah-masalah kecil yang kita hadapi sekarang. Hanya karena pergumulan-pergumulan yang membuat kita hampir putus asa sekarang. Oleh karena itu kembali lagi firman Tuhan mengingatkan kepada kita, mari tetap setia. Tadi ada dua hal yang pernah Yesus sampaikan tentang kesetiaan. Yang pertama, setia di dalam komunitas. Kedua, setia dalam melakukan firman Tuhan. Baik, demikian firman Tuhan. Saya tidak panjangkan lagi. Saya kembalikan kepada Bapak Gembala untuk melanjutkan berikutnya. Bagaimana, Pak? Mantap, luar biasa. Haleluya. Saya tidak berpaling sedikit pun muka untuk saya tidak mendengar. Wow, luar biasa. Haleluya, Pak. Saya sedikit memalingkan ke sini karena di samping saya ada monitor untuk mengecek volume suara mic-nya saya. Oh iya. Cuma itu, tapi saya tidak pernah berpaling sedikit pun waktu Pak Gembala menyampaikan firman. Oh, very antusiasme, sangat antusias saya. Thank you Pak Gem, luar biasa hari ini firman Tuhan yang kita dengarkan, jemaat Tuhan ya. Ini adalah kebutuhan kita. Ternyata Tuhan konfirmasi kepada Pak Gembala yang ada di Medan. Saya tidak ada bicarakan kondisi jemaat kita, saya tidak ada bicarakan itu. Iya, tapi tidak ada, betul. Hari ini firman Tuhan sangat benar-benar ini meneguhkan buat kita, keluarga jemaat Kristus Overseas, ya, setia dalam komunitas yang sehat, yang membangun spiritual Anda. Amin. Ya, setia. Jangan tidak setia, lompat sana, lompat sini, sama saja. Dimanapun jemaat beribadah, sama-sama dengar firman. Haleluya. Yang penting di situ lakukan firman atau tidak. Mau di gereja manapun, mau Anda melompat ke gereja 1, gereja 2, lompat sana, lompat sini, ya, nggak pernah menetap. Kalau tidak melakukan firman, sama saja. Oke, ini penting, setialah dalam komunitas. Nah, kalau ada satu komunitas Anda yang tidak sehat membangun spiritual Anda, kerohanian, ya, kalau tidak sanggup,
keluar. Tapi kalau sanggup menjadi berkat di komunitas itu, bertahanlah di komunitas itu, tetap jadi berkat, kuatlah. Amin. Mungkin jemaat Tuhan ada pertemanan, ya ada di grup-grup yang saya tidak tahu. Kalau Anda bisa jadi berkatlah. Tapi kalau Anda justru lama-lama terseret karena komunitas itu, sehingga menjauhkan diri dari Tuhan, lebih baik keluar dari komunitas itu. Amin. Amin. Setuju, Pak. Ya, bukan berarti membenci mereka. Bukan. Ya, berarti bukan membenci mereka, Anda tetap bisa layani mereka. Tetap. Ya, tetap kasihi mereka, doakan mereka. Harus. Ya, begitu. Nah, ini bagus sekali jemaat Tuhan. Oke, kita harus bersatu. Keluarga jemaat Kristus Overseas harus satu, tidak boleh bergontok-gontokan, berkelahi. Jangan berkelahi gara-gara mulut, gara-gara duit, gara-gara masalah apapun. Kita tetap satu, solid. Amin. Luar biasa firman Allah ini. Wow, saya sangat menerapkan itu. Haleluya. Saya sangat senang sekali dengan Pak Gem. Saya telepon beliau, Bu Gem saya telepon beliau, Bang Benar saya telepon beliau, semua saya telepon karena saya suka kesatuan. Haleluya. Ya, Tuhan cinta banget. Tuhan sangat tersenyum bagi kita yang memiliki kesatuan loh. Amin. Luar biasa firman Tuhan hari ini. Mari ya jemaat Tuhan. Pokoknya semua jemaat Tuhan, saya dan Bu Gem, we love you so much. Tuhan tahu itu hati kami. Kami sangat mengasihi kalian semua. Benar, sayang kami sama kalian itu gede kata orang Jawa Timur. Gede itu besar banget itu loh maksudnya. Besar banget itu. Bener loh. Kami pokoknya falling in love sama jemaat Tuhan. Never down. Tidak pernah turun. Kasih kami buat jemaat. Oke. Kalau ada yang gontok-gontokan di antara jemaat Tuhan, ayo firman Tuhan hari ini bilang bersatu, bersatu. Tidak boleh berpecah. Apalagi maki-makian, tak boleh. Oke, tak boleh yuk. Terus kedua, firman Tuhan disampaikan hambanya tadi, tetap setia lakukan firman Tuhan meskipun diejek, dicaci, atau dibenci orang. Tidak apa-apa. Lakukan aja firman Tuhan, tidak masalah. Lebih bagus ditolak manusia daripada ditolak Tuhan. Amin. Oke. Wow. Luar biasa firman Tuhan hari ini. I'm serious. Saya serius mengatakan ini. Oke, jemaat, Tuhan sayang kita semua. We love you so much. Apalagi Tuhan. Wow, thank you Pak Gembala. Luar biasa. Lihat sampai wajah Pak Gembala tadi kadang kelihatan, kadang tidak. Begitu semangat menyampaikan firman berkat kekekalan ini. Haleluya. Dari tadi saya gini loh. Saya mau lihat ini pasti wajahnya. Lampu-lampunya kadang kontras gitu kan. Silau gitu. Kayak di disco ya, Pak. Kan? Yang menggunakan yang menggunakan apa namanya? Lightingnya itu, pencahayaannya itu agak-agak bingung juga mau taruh di sini, taruh di sana gitu. Ya, mungkin untuk pencahayaan ya kalau melalui senter atau HP bisa dari atas. Oh gitu. Makanya di gereja-gereja lightingnya selalu di atas, tidak pernah di belakang. Di atau di depan, di samping serong gini. Ya, gitu ya. Tapi luar biasa perjuangannya Pak Gembala. Bagi kita, coba jemaat, pengorbanannya itu loh, sampai cari sinyal. Beliau ini pelayanan di pedesaan, susah sinyal. Tapi saya sering telepon beliau, saya tanya kabar mereka. Ya, gitu. Karena sinyal tidak mengubah kasih saya kepada Pak Gembala dan Bu Gembala yang ada di Samosir, Medan. Oke, jemaat. Nah, beliau inilah yang kita sempat support. Beliau inilah yang membangun
pastori yang rencana mereka seperti itu. Nah, kita akan kalau tergerak hati kita bisa support dalam hal yang lain, apa yang bisa kita support beliau. Ini luar biasa hamba Tuhan ini, mereka perjuangannya lagi ya. Mereka ini datang di satu tempat itu untuk melayani tidak sesuai dengan ucapan orang yang mengajak beliau untuk pelayanan di tempat itu. Betul. Ya kan? Iya. Misalkan ada iming-iming atau omongan, oh pelayanan di sana ada sekian orang, ada tempatnya disediakan. Ternyata begitu datang suami istri ini, tidak ada tempat untuk mereka tinggal. Mereka ini tinggal sekarang di rumah jemaat ya? Ya bukan jemaat Pak Pendeta, Pak Gembala. Ini kebetulan ada hanya orang yang dia punya rumah, tapi dia bangun buat kedai di pinggir jalan. Jadi dia tinggal di warung begitu Bapak Ibu, dia tinggal di warungnya, lalu memberi rumahnya untuk tempat kami ibadah, tempat kami tinggal begitu Pak. Nah, ini beliau akhirnya ternyata tinggal di rumah orang lain, bukan jemaat. Menumpang. Puji Tuhan ada seorang yang baik hati yang Tuhan pakai membukakan rumahnya untuk mereka tinggal. Iya, kalau tidak, suami istri ini udah ada anak loh. Mereka bisa pulang. Iya. Tapi mereka tetap setia melayani di sana. Saya bilang, Haleluya. Anda luar biasa. Ini yang buat saya jatuh cinta, tertarik dengan gembala ini. Bener loh, luar biasa. Demi supaya jiwa-jiwa dilayani mereka, mendengarkan firman Allah. Tadi udah dengarkan ada di sana masih okultisme. Okultisme itu penyembahan berhala, masih pakai dukun-dukun. Orang Kristen masih suka dukun-dukun. Iya, betul. Nah, mereka melayani supaya banyak orang yang percaya Yesus menyerahkan hidup kepada Yesus. Dan mereka waktu mau berangkat karena nggak ada tempat tinggal, ya Tuhan bukakan hati orang itu untuk mereka bisa tinggal sekarang. Nah, mereka mau membangun pastori. Pastori itu rumah tempat hamba Tuhan, pendetanya itu pastori. Nah, meskipun berapa yang ada uang, mereka istilahnya cicil-cicil ala kadarnya, seberapa mampunya uang. Amazing ya, amazing. Oh, saya bilang God berkati hamba Tuhan ini. Dan satu hamba Tuhan yang Bang Benar itu, si Marmata, itu partnernya beliau ini, Pak Gembala dan Bu Gembala untuk bantu melayani. Ini ya, itu yang di belakang itu yang nyenter-nyenterin tadi. Nah, itu luar biasa itu. Saya bilang, Bang Benar semangat melayani, penting jiwa-jiwa bawa ke Tuhan. Siap Bang Pendeta. Kata itu. Ya, ini inspirasi ini. Pak Pendeta itu. Jemaat Tuhan, terima kasih untuk kontribusi kalian. Kalau nanti kita akan kita berdoa, kita akan bisa apa yang bisa kita support. Mereka ini orang yang juga bekerja kesehariannya. Mereka nggak pemalas jemaat Tuhan. Mereka kalau ada kerja harian, mereka kerja harian. Betul ya Pak Gem ya? Betul, kami kerja ya di ladang jagung begitu Pak. Kadang bantu panen, kadang bantu menanam. Iya, bantu panen. Nah, mereka kerja harian juga, bantu-bantu orang. Luar biasa. Ya. Ini jemaat beliau ini masih sedikit. Nah, tetapi setia. Ada beberapa jemaat yang setia. Luar biasanya di situ. Nanti lihat di Instagram beliau, namanya GSJA Sangkal. Di situ nanti ada jemaatnya beliau itu bersaksi atau pokoknya mimpin pujiannya itu semangat sekali. Itu di kampung desa juga. Luar biasa di situ. Saya berharap ini di Amerika, Australia, Kolombia, jemaat Tuhan, Anda apa yang saya sampaikan ini kepada jemaat Tuhan yang ada di sana, di negara Eropa, bagian Eropa, boleh Anda mendukung beliau ini. We are so very support them.
ya, mereka sangat rendah hati dan mereka loyal dalam melayani Tuhan. Ya, saya sangat mengenal sekali. Jadi kiranya bisa apa yang saya sampaikan ini jemaat Tuhan bisa mengindahkan atau memberkati pelayanan Tuhan yang ada di GSJ Sangkal. Ini informasi yang saya sampaikan untuk jemaat yang ada di Amerika. Ya, Tuhan memberkati semua jemaat. Nah, ini akan disampaikan ke sana. Mereka akan ambil ini. Oke, Bapak Pendeta. Ya. Thank you so much. Terima Luar kasih biasa banyak ya Bapak. tetap melayani Tuhan. Pak Pendeta, Pak Gembala, Bu Gem, dan Bang Benar sangat inspiratif banget buat saya. Jujur saya tulus berkata ini inspiratif bagi saya. Sebelum Ya. ditutup Pak, boleh saya minta waktu. Ini Oke, sudah baik. buru-buru mau tutup belum? Sudah mau Belum. ditutup? Belum ya? Oh, tidak. Saya bisa minta waktu 2-3 menit, sedikit saja waktu bicara. Oke, silakan. Di luar firman Tuhan ini Pak. Iya. Jadi begini, Bapak Ibu Boleh, yang terkasih. silakan. Iya. Monggo. Bapak Ibu yang terkasih, yang tadi dibicarakan teman saya, Bapak Benar Simamora, bersama istri saya dulu pernah sekolah Alkitab, cuman beda angkatan, bersama Bapak Gembala juga. Jadi secara pengetahuan teologis dan motivasi memang sudah dipersiapkan. Tapi sekali lagi seperti yang saya sampaikan bahwa tantangan begitu banyak dan kami ya beberapa kali sampai nggak berdaya begitu Pak, nggak bisa berbuat apa-apa, ada masalah, kita biarkan saja lah bagaimana yang kita kerjakan yang bagian kita lihat pelan-pelan Tuhan tolong, mulai dari pembangunan gereja, kamar mandi sudah jadi, dan ini seperti yang tadi disampaikan bahwa kami mau bangun pastori, tiang-tiangnya sudah kami buat-buat, lalu rencananya Selasa Rabu ini kami akan mulai pembangunan. Ya, kemarin tukangnya nanya, kita Selasa mulai, ya bahannya sudah ada Pak, belum ada. Saya bilang, duitnya dari mana Pak Pendeta? Pokoknya kalau Tuhan bilang mulai aja. Aku udah berdoa Tuhan mulai kita bilang. Jadi tukangnya akan datang hari Selasa. Waktu ditanya sama jemaat, duitnya dari mana Pak? Belum ada. Nah, maksud saya Bapak Ibu, saya bukan mau minta uangnya, bukan. Tapi doakanlah kami. Banyak tantangan yang harus kami hadapi dalam mengerjakan pelayanan ini. Tapi sekali lagi, tulus di hati kami bahwa ladang telah menguning tapi pekerjaannya sedikit. Bapak Pendeta Simamora ini akan merintis gereja baru bersama dengan saya sambil mengerjakan perintisan yang sekarang. Kami mau buka perintisan lagi di sekitar 10 km ada Pak Pendeta ya. Kurang lebih 10 km dari sini. Dan dari sini sampai ke sana itu Bapak Ibu lebih sekitar 20 km tidak ada gereja Pentakosta, dan banyak orang-orang yang bilang jujur mengakui bahwa mereka nggak bertumbuh di gereja yang mereka beribadah sekarang, tapi mereka nggak berani masuk ke Pentakosta karena takut dibicarakan sekampung, dilarang keluarga, dilarang suami, dilarang orang tua, ada yang seperti itu Bapak Ibu. Jadi gitulah kondisi pelayanan kami Bapak Ibu. Buat saya sekali lagi didoakan saja, seperti kemarin ditelepon saja pun sama Bapak Gembala, saya merasa dikuatkan. Kebetulan hari ini juga ada 6 hamba Tuhan. Saya bukan datang gitu, ada 2 dari Jakarta, 4 dari Medan. Bukan karena apa yang dikasih, mereka nggak ada kasih uang Bapak Ibu. Nggak ada kasih uang sesen pun hari ini. Tapi bukan karena ada uang baru saya terima orang datang, enggak. Datang kami sambut, kami berdoa bersama. Tapi sekali lagi begini, hanya dengan ditanya saja kabarnya, kami merasa seperti disemangati bahwa ada orang-orang yang bersama kami, walaupun mungkin nggak di dekat kami sekarang begitu. Maksud saya, kami berharap terus dari keluarga Jemaat Kristus Overseas, teruslah berdoa untuk pelayanan kami di tempat ini. Boleh lihat tadi yang seperti disampaikan Bapak Pendeta, Bapak Gembala, bahwa ada IG gereja kami, IG-nya GSJA Sangkal, YouTube-nya juga ada. YouTube itu juga sebenarnya nggak ada minat serius buka YouTube-nya Bapak karena hanya biar waktu itu sempat kita ibadah tidak dilarang kan, karena pandemi dilarang ibadah, jadi kita bikin ibadah online, terus ketika sudah bisa kita lanjutkan beberapa bulan ibadah, tapi kita rekam, kita record, kita edit videonya begitu Bapak Ibu. Jadi maksud saya bahwa mungkin kan kalau dengan melihat video Bapak apa? IG-nya Pak, Bu. GSJA Sangkal. Ini kan IG-nya? Iya, G.
Gereja Sidang Jemaat GSJA Allah. Sangkal. GSJA Iya, Sangkal. Sangkal. GSJA Sangkal. Iya. Aku udah Jadi ngikutin ya. Aku udah follow. Puji Tuhan, Pak. Iya. Dengan melihat gambar-gambar kami kan, video yang ada, mungkin mendoakannya kan lebih nyata, lebih kelihatan. Oh, ini namanya Pak Simamura, oh ini Pak Sirait, begitu kan. Kami bertiga di sini berdoa, ada 2 gereja, akan ada gereja baru di sana dan mengerjakan pelayanan yang ada Amin. sekarang. Mohon dukungannya terus dari Bapak Gembala, Ibu Gembala, doanya terus dari keluarga Jemaat Kristus Overseas. Sekali lagi kami bukan berarti harus materi, enggak sekali lagi Pak. Berterima kasih, sekaligus berterima kasih untuk bantuan yang sudah ada kemarin, tapi teruslah berdoa untuk kami, terus dukung kami, dengan hanya ditanya begitu aja, sekali lagi bahwa kami dihiburkan gitu, dikuatkan. Itu saja Bapak Gembala, terima kasih waktunya. Oke, baik. Nanti kita akan sama-sama bincangkan ini. Tolong jangan ada yang keluar satupun dulu ya. Saya mau tanya sedikit saja. Di sana pakai apa? Batu bata untuk lantainya gitu? Atau apa? Lantai. Kondisi gereja sekarang lantainya masih semen kasar saja Pak, tidak ada batu. Masih semen kasar, masih kan mau diperhalus harusnya kan, cuman ini masih semen kasar seperti lantai halaman saja Pak. Kondisi lantai gereja. Oh sudah, tapi Belum sudah, diplaster, sudah Kak. ada Belum lantainya diplaster, berarti. Kak. Sudah di semen Belum. berarti. Sudah Sudah di semen tapi cuma belum diplaster. aja berarti. Belum. Iya. Oke, baik. Oke, nanti ke atasnya rencana batu atau papan? Gereja atau pastori maksudnya Pak sekarang kondisinya? Pastori aja dulu. Oh, Pastori aja. kalau untuk pastori supaya Pak rencana- pendetanya bisa. Baik, rencananya itu pastori itu sekitar 5 batu atau 6 tingkat batu bata. Lalu sisanya nanti ke atas. Ya, oke. Kemarin berbincang dengan Papan. jemaat papan begitu. Tapi kalau kondisi nanti ekonomi sudah masih stuck, kami rencanakan bambu Pak, karena biar gimana pun tiang kayu itu nggak bisa berlama-lama, kena hujan panas nanti busuk juga. Jadi ya apa yang ada begitu jadi, melihat kondisinya. Ya, tahap-tahap. Betul. Ya, tahap-tahap aja nanti, tahap-tahap Ya. aja. Ya, Betul. nanti kita juga berdoa kiranya apa yang saya sampaikan ini direspon sama jemaat yang di Amin. Amerika juga. Ini Amin, doa amin. saya. Ya, jadi tahap aja dulu. Oke, Siap. baik. Satu lagi, 2. Batu saat itu perpicis ya? Perpicis apa? Perpicis Hitungannya ya? iya Setahu betul, saya. hitungannya per pisis kalau batu bata, betul Pak. Per biji. Iya. Iya. Perpicis berapa di sana? Di sini 600 Pak. 600 rupiah. Oke, yang semen? Semennya di sini 58.000. Berapa? Oke, baik. 65. Hah? Berapa? 1 sak semen kemarin. Iyalah Pak, bukan Iya. 1 on Pak. Iya. Kalau 58.000 kemarin, kalau yang kami pernah pakai untuk gereja 58. Begitu. Oke, baik. Hmm. Di sana Oke, kalau nggak kita- salah, kalau biasanya Jenny tahu, ini kan juga masuk pernah pedalaman ya. Situasi Iya. kayak Bapak saya pernah ngalami. Di situ kan Oh, nggak iya. ada lampu kan. Itu dia punya lampunya di sana udah masuk. Listrik di gereja belum masuk, tapi kita sudah pasang instalasi listrik kabel-kabel di dalam gereja. Kondisinya kemarin ada sekitar 100 meter dari gereja ada penginapan, sudah pasang tiang listrik 10 meter. Tapi antara gereja dengan penginapan itu jarak 100 meter itu ada ladang. Awalnya yang punya ladang setuju kita pasang tiang yang tinggi di gereja. Jadi kami udah bikin tiang listrik sendiri, kami tempa sendiri ke tukang las. 10 meter, 1 meter ditanam, 9 meter ke atas. Lalu ketika mau pasang kabelnya sudah panggil tukang PLN-nya datang, lalu yang punya tanah berubah pikiran, lalu mereka bilang bahwa nggak boleh dipasang kabelnya gitu. Lalu kenapa dia nggak bisa kasih alasan? Biasanya situasi kondisi kita Jenny bukan mencemol karena Jenny Ya. pernah tinggal pedalaman Ya. tanpa listrik, tanpa air. Jadi seperti Bapak bilang, Jenny udah pahami. Mandinya juga Iya. di sawit dulu Jenny ya. Mobil mandi Oh iya. sana. Jadi Iya, iya. Jenny
kalau mengenai masyarakat untuk pedalaman, Jenny salah nih, bagusan pakai genset sendiri. Genset, Begitu jadi ya, kita Bu, ya? tidak bergantung sama orang yang, karena Jenny dulu juga nggak ada lampu. Jadi kita buka lampunya itu di waktu jam 7 malam sampai jam 12. Jadi pakainya beli bensin. Jadi nggak tahu posisi Bapak tuh beli bensin jauh nggak? Kalau posisi Jenny beli bensin jauh sekali. Kalau beli pom bensin kami jauh. Perjalanan Jam. itu kalau ke pom bensinnya jauh sekitar 40 menit kalau naik kendaraan dari sini. Tapi kalau eceran-eceran banyak. Cuman kalau kondisi untuk genset beli eceran kan justru tekor, Bu. Tapi kalau pom bensin yang betulnya, yang besarnya dari Pertaminanya itu sekitar 40 menit naik kendaraan. Ya biasanya kita bawa bensin itu pakai dragon besar. Yang 10 liter. Jadi bagusan karena kondisi seperti di sana kita nggak bisa bergantung sama masyarakat. Mereka kalau senang dipinjamin, nggak senang diputusin. Jadi bagusan kalau berkala lebih bagusan beli genset aja, genset sendiri. Iya sih, betul juga sih. Iya, saya sih pernah angkat wacana itu dengan istri, cuman karena bicara ada adiknya istri yang juga teknisi juga di Medan, harga gensetnya dengan kondisi kami sekarang, terus perawatan bensinnya mungkin dengan kondisi kami sekarang belum mampu, makanya kami bertahan aja dulu dengan kondisi ini, Bapak Ibu. Begitu. Iya, maksudnya Kak Jenny itu memang betul sih. Maksudnya kan, sedangkan awalnya yang sekarang aja itu orang itu nggak ngizinin ya kan. Coba suatu saat nanti orang itu ngizinin. Dengan tiba-tiba juga orang itu nggak senang lagi kan, ada lagi pemasukan dari orang-orang lain ya kan. Lagi diminta diputusin. Ya sayang juga ya, betul ya sih. Sayang juga gitu. Jadi bagusan kita bergantung orang, kita doain semua, kita doain aja karena ini untuk pelayanan Tuhan dan semuanya untuk kembali sama Tuhan. Pasti Tuhan punya kasih. Amin, Bu. Amin. Genset sama berdoa genset untuk Bapak. Sama kedua itu Bapak juga harus survei makanan juga ya. Bahkan Bapak juga tinggal di situ kadang-kadang jadi juga tahu beli makanan juga jauh ya, butuh jam-jam juga. Sedia makanan, obat harus orang Bapak beli itu sediakan juga untuk jaga-jaga. Iya, Bu. Karena Jenny juga dulu masuk, kalau bukan Tuhan, Jenny dulu masuk pedalaman tidak mati. Karena semua Jenny sampai sekarang tuh karena Tuhan. Karena Jenny pedalaman orang Nias. Pedalaman Nias, ya. Masih pakai otot, nggak pakai otak. Jadi segala sesuatu yang nggak bayar semua pakai otot. Jadi istilahnya, jadi makanya tahu situasinya. Bapak cerita tadi, jadi benar. Nah, kalau kita bersama Tuhan itu memang luar biasa. Iya. Karena kalau kita Tuhan sudah datang, itu semua jiwa-jiwa itu pasti mengalami perubahan yang luar biasa. Betul. Semangat, Pak. Iya. Terima kasih, Bu. Yes. Haleluya. Yang baru dengar suara Kak Riri. Haleluya. Iya, saya dari tadi nguping telinga saya dekat-dekatkan karena speakernya enggak, speaker monitornya nggak bisa nyambung. Jadi saya tuh nanti harus mengulang di YouTube karena saya merasa nggak puas malam ini saya mendengar firman Tuhan. Tapi terpujilah nama Tuhan, semua diberkati Tuhan malam ini. Amin. Ya, saya berharap ya, dan saya benar-benar minta sama Tuhan semua terberkati oleh firman Tuhan yang disampaikan melalui hambanya. Saya penasaran dari tadi, Pak. Bapak pendeta ini di rumahnya siapa? Orang kenal atau asal di terasnya orang ini? Saya kenal. Dia jemaat di gereja GKPI, tapi dia rindu sebenarnya datang ke gereja kita, tapi dilarang suaminya. Jadi dia ibadah tengah minggu, itu ibadah tengah minggu begitulah. Dia sesekali datang ke gereja untuk ikut beribadah. Komsel. Iya. Ya semacam komsel ya, betul. Haleluya, puji Tuhan. Puji Tuhan, ya Pak. Tuhan berkati. Saya lihat juga hujan. Amin, ya Pak, amin. Ya di belakang Bapak itu. Iya, hujan. Betul.
Oh. Terima kasih Pak untuk pelayanan Kak malam Beni, ini. Kak Beni. Tuhan memberkati Beni dengan ya. segala limpah Amin. kebaikan. Ya. Kak Beni Ya, ya, dengan Ya, Pak Erni. Pendeta. Erni ada minta tolong nih, minta tolong ya. Iya. Ini kan orang kakak udah dengar belum itu ketenggelamnya kapal laut itu? Masak kelar yang kita Udah dapat berita belum? Yang tenggelamnya kapal laut KRI. Tenggelam di mana? Belum dengar ya Kak? Kapan? Ya Allah Tuhan. Udah Kak dari hari Rabu kemarin loh Kak. Belum. Hari Rabu. Erninya minta doanya. Di dalam TNI ada 53. Ya. Sampai sekarang masih belum ditemukan, tapi oksigennya sudah habis. Jadi kita berdoa aja, semoga mereka selamat gitu. Masih ada pencarian sih, masih pencarian. Oh iya itu Di tahu. Kepulauan Bali. Apa Kak. itu? Tahu kan Kak? Angkatan. Di Kepulauan Bali. Angkatan itu loh saya Angkatan kita lihat. laut. Oh iya 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 iya. Jadi pas Erni lihat videonya kan sedih Iya, kali Tuhan. gitu. Ya kalau Erni yang berdoa sendiri sih bisa, maksudnya kita sama-sama mendoakan semoga juga mereka selamat. Iya. Meskipun kita nggak kenal sama mereka. Amin amin. Ya rasanya gitu, Iya. kayak kehilangan juga, berduka juga kayaknya gitu. Jadi Erni kalau Iya, lihat yang kayak betul, gitu, betul, iya, Erni Dek. kan, Oke. Erni tuh rasanya nggak seneng banget kalau nggak, doain aja dah semoga selamat gitu. Lama kali pula abang datang. Amin. Iya, apapun yang terjadi. Jadi Jadi, minta doanya saudara. dari kakak-kakak Iya, semua, iya, iya. dari Pak Pendeta, semoga mereka selamat. Amin. Meskipun kita nggak Amin. kenal. Ya. Ya, kita pun ikut berduka ya kan. Haleluya. Itu kan Iya. tentara semua Iya, iya. maksudnya. Iya, taulah kakak. Itu aja Iya. sih Iya. permintaannya Oke. Erni. Oke, siap. Iya. Oke, permintaan diterima ya. Oh, siapa yang datang? Bapak Roni apa ada kawannya datang? Iya, bukan. Saya kan pelayanan ini saya nggak kasih tahu sama jemaat. Jadi Oke. satu-satu ada jemaat tahu, lalu datang satu, akhirnya bawa lampu dipasang jadinya. Puji Tuhan. Syukur. Boleh perkenalan sampai jam 8 Indonesia, Pak. Jadi coba dikasih kenal. Sembunyi mereka nggak mau lihat katanya. Pak Roni di situ belum ada air ya? Oh ya, sebentar Bu. Ya, nggak mau lihat. Katanya. Belum ada air. Iya. Oh, haleluya. Iya, luar Iya. biasa. Kita foto bersama ya nanti lu ya rame-rame. Shalom. Halo. Shalom. Pak. Shalom, biar aku Iya, yang Bang. jawab, Kak. Malu-malu katanya. Pak Roni di sana belum ada air ya? Iya iya iya. Kondisi sekarang baru Ceceni. beberapa bulan ini masuk air pumpnya Bu. Oh, masuk air pump. Iya baru masuk Oh, beberapa puji bulan ini. Tuhan. Iya. Udah sampai di sana, Bapak, orang Bapak tinggal. Haleluya. Iya ke tempat saya yang tinggal itu. Tapi kalau di gereja belum. Kami kemarin tanya ke PAM bahwa katanya setidaknya 1 tahun ini tidak ada titik air masuk ke sana katanya. Kalau misalnya melalui sor ke dalam mata air, sor ke dalam tanah. Ada sih yang coba Pak, Bu, sudah ada yang coba. Cuman di sini kondisinya di dekat sini di desa ini ataupun dekat-dekat desa sini tidak ada tukang yang gali airnya. Jadi kita harus panggil jauh dia. Sedangkan biaya ongkosnya itu udah minta mahal. Begitu Bu. Jadi tapi dengan kondisi sekarang ya kalau istilah orang Batak ya dipala-palai Pak, ya diusahakan sajalah dulu dengan apa yang ada ini kita ngambil air dari Danau Toba begitu. Biasanya gini aja, biasanya kan orang Bapak dekat dari Danau Toba. Jadi ada seng itu ya kan? Iya. Ada seng. Buat satu saluran, satu tong besar. Beli tong besar yang 200. Jadi kita Iya, air memang ada. Ya ada hujan. jemaat yang memang sudah sampaikan itu Bu. Cuman kita hujan untuk minum, untuk masak, air hujan, mandi juga air hujan. Jadi makanya selalu Iya. ini berdoa
Tuhan kasih hujan aja. Biar bisa mandi tiap hari. Kalau enggak mau lari 2-3 kilometer ke sawit untuk mandi. Iya, ada sih jemaat yang kemarin juga sampaikan hal itu, bikin talang begitu. Memang kita nanti arahkan. Iya, kita lagi hitung biayanya itu, Bu. Memang betul ada jemaat yang kasih saran untuk itu. Jadi dia bilang air hujan aja yang ditampung, sediakan. Cuman kan kembali lagi ada dana ke sana. Jadi kita udah lagi coba hitung. Nanti mungkin pengerjaan itu sambil mengerjakan pastori, rencananya akan buat talang di gereja. Ya, talang di atas atap talang. Iya, betul. Karena dulu Jenny juga pakai yang besi-besi yang nggak pakai. Iya. Besi yang nggak dibuat bengkok kan, biar hujan itu turun ke ember besar itu. Jadi kita tinggal hanya beli ember besar yang 200 liter aja. Iya, iya. Harganya itu kalau nggak salah 200-an lebih atau 200-an lebih lah tong itu. Terus Kak Jenny kalau nggak hujan sekitar 3 bulanan gitu gimana? Tuhan nggak tahu seperti itu. Ada loh akhir-akhir kemarin 2019 sampai 2020 Oke. Selama 3 bulan. Haleluya. Bapak Gembala, Bapak Roni Sirait, jangan undur diri dulu ya. Kita sampai selesai. Kita akan akhiri ibadahnya. Nanti kita masih ngobrol ya. Kita akan ngobrol setelah ibadah ya. Baik. Jangan keluar dulu ya Bapak. Kita kenalan juga sama jemaat dan jemaat Bapak yang berdatangan hujan-hujan. Haleluya, saya terharu sekali. Begitu kuat dukungan untuk Bapak Gembala ya. Jemaat yang di sana. So sweet banget gitu ya buat saya. Cek Jenny berdoa untuk firman Tuhan, berdoa untuk memberkati apa yang dipergumulkan oleh Bapak Pendeta Roni Sirait. Biarlah Tuhan benar-benar memurnikan hamba Tuhan ini dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Biar semua pemberian benar-benar uluran tangan yang melalui kita semua, melalui orang-orang di luar sana. Bahkan saya menghimbau untuk beberapa jemaat yang saya rintis di beberapa wilayah di Amerika, di Eropa. Baru mau 2 penutup. Mohon untuk responnya, di mana hari ini saya sampaikan kepada kita semua, kalian semua yang di jauh di sana, tapi selalu dekat dalam hati saya, hati kami, Bapak Gembala. Misi akan ada kantornya. Kita pergumulkan untuk semuanya kita bergumul, di mana Jenny nanti yang akan mengetuai di badan misi yang dunia. Di dalam Tiongkok grup kita ini tim misinya namanya Relesi Keliat. Ibu Relesi Keliat. Ibu Relesi ini Batak Karo yang ada di Tiongkok. Ini yang ketua misi sosial di dalam Tiongkok. Jenny ini nanti yang orang Tiongkok tapi di Medan ya, suaminya masih di Tiongkok tapi ada di Medan. Yang saya akan sekarang lagi di Medan tapi dia orang Tiongkok. Nanti meminta Jenny untuk menjadi bendahara misi dunia ya untuk bangsa-bangsa. Saya akan koneksikan dengan yang di Amerika, yang ada di Australia, yang ada di Jakarta, yang saat ini bendaharanya cuma satu-satunya kena virus COVID-19 dan beliau makin kritis keadaannya hari ini. Jenny berdoa dan saya minta Jenny berdoa untuk firman Tuhan dan untuk pergumulan ini. Dipersilahkan untuk Jenny. Engkau sungguh baik, Engkau sungguh mulia ya Bapak. Tanpa Engkau kami bukan apa ya. Firman malam hari ini firman ya Bapak, kami terapkan di dalam kehidupan kami untuk menjadi anak yang setia di dalam Engkau ya Bapak. Kami juga percaya ketika kuasa Roh Kudus yang bekerja tidak ada hal yang mustahil bagimu ya Bapak. Dengan iman kami di dalam Engkau ya Bapak, mau ya Bapak memberikan hidup kami terus melayani dengan setia ya Bapak. Kami tidak mau ya Bapak melangkah tanpa Engkau ya Bapak. Karena kami tahu ya Pak, apa ada pada kami
datang daripadamu ya Bapak. Engkau yang membeli, Engkau yang mengambil ya Bapak. Kami percaya ketika urapamu turun di atas diri kami ya Bapak. Bahwa mata kami tidak, bahwa mata kami semuanya ya Bapak. Kami percaya Bapak bahwa pelayan-pelayanmu yang Kau kirim di tempat pelosok ya Pak tidak sia-sia Bapak. Mereka akan pulang dengan penuh dengan kemenangan karena Engkau biasa menyertai mereka ya Bapak. Apa yang mereka butuhkan ya Pak, Engkau cukupkan di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus ya Bapak. Karena kami percaya Bapak, Kamu lebih besar dari segalanya ya Bapak. Bahwa Engkau Bapak yang akan menyediakan apapun untuk setiap pekerjaan ditambah apapun ya Bapak. Dengan iman kami di dalam Engkau, kami percaya Bapak, bahwa Engkau menyatakan kemuliaan-Mu ya Bapak. Kami juga percaya ketika kami berseru ya Bapak, merendahkan diri berseru di dalam nama Tuhan Yesus ya Bapak. Maka kemenangan yang akan kami raih di dalam nama-Mu ya Bapak. Dan kami juga berdoa untuk setiap jiwa-jiwa ya Bapak, yang Kau percayakan di tangan kami ya Bapak. Dan kami menangannya dengan mengadopsi hati ya Bapak. Mau melihat setiap jiwa-jiwa itu diselamatkan di dalam kasih karunia-Mu Bapak. Kami tidak mau kami yang diselamatkan, tapi kami mau melihat setiap jiwa orang yang kami kasih itu diselamatkan di dalam kasih-Mu ya Bapak. Kami ingin ya Bapak, ketika urapan-Mu tercurah, biar urapan juga tercurah di setiap orang-orang yang kami tahu ya Bapak, juga akan kasih mudah urapan-Mu dan rawatan-Mu ya Bapak. Kami mau ya Bapak, setiap kami menyembah dan berdoa di dalam ya Bapak. Ketika kami menaikkan setiap pujian, kami merasakan akan hadirat-Mu ya Bapak. Kami bersyukur ya Bapak, bersyukur Engkau telah kasih karunia kepada kami untuk melayani-Mu ya Bapak. Bukan karena kekuatan kami, bukan apapun dari kami, tapi kasih karunia-Mu yang sentiasa Kau berikan kepada kami ya Bapak. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih atas semua yang Kau berikan kepada yang memilih kami untuk menjadi anak-Mu, karena tanpa pilihan-Mu ya Bapak, kami tidak dapat melayani-Mu ya Bapak. Biar hati ini terus bertumbuh di dalam Engkau ya Bapak. Kami terus melayani dengan hati yang ikhlas ya Bapak. Kami mau ya Bapak, setiap apa kami kerjakan itu ya Bapak, menyenangkan-Mu ya Bapak. Kami tidak mau ya Bapak, kerjakan itu sia-sia ya Bapak. Ingin melihat setiap jiwa-jiwa ya Bapak mendapat ya Pak, mendapat kasih-Mu, kasih yang betul-betul datang padamu ya Bapak. Hanya Kamu ya Bapak, hanya Kamu yang dapat memberikan segalanya Bapak. Kami tidak dapat mendapatkan apapun dari dunia, tapi dari Kamu ya Bapak. Bahwa Engkaulah Bapak kami, Bapak yang sungguh setia ya Bapak. Penuhi setiap diri kami dengan Roh Kudus-Mu ya Bapak. Ya Roh Kudus-Mu yang terus bekerja di dalam kehidupan kami ya Bapak. Ya setiap diri kami semakin lebih dan lebih lagi memberi hidup kami di dalam Engkau ya Bapak. Tidak mau menjauh ya Bapak. Kami tidak mau menjauh, kami mau mendekat ya Bapak. Jangan iman kami ya Bapak. Iman yang Kau berikan kepada kami ya Bapak. Iman yang kuat, teguh, kokoh, yang tidak akan pernah runtuh ya Bapak. Berikan api ya Pak. Api di dalam setiap pelayanan-pelayanan kami. Api yang selalu berkobar yang tidak akan pernah padam ya Bapak. Biar setiap urapan-Mu tercurah di atas kepala kami ya Bapak. Dan kami melayani dengan kuasa otoritas yang datang dari dalam nama Tuhan Yesus ya Bapak. Sungguh Engkau jaga, yang Kau sertai, yang Kau berkati, yang Kau lindungi ya Bapak. Setiap pelayanan-Mu yang Kau pilih itu masuk ke pelosok, Kau lindungi untuk semua dan kuasa di darah-Mu ya Bapak. Dan penjagaan para malaikat-Mu ya Bapak. Sembunyikan mereka di balik sayap-Mu ya Bapak. Mereka melangkah dengan kuasa otoritas urapannya di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Yes. Terima kasih Bapak, terima kasih. Engkau luar biasa, Engkau dahsyat dan ajaib. Engkau perkasa. Engkau mulia, Engkau agung, Engkau maha segalanya. Kami bangga memiliki Engkau, Allah kami yang hidup, dan kami bangga dimiliki oleh Engkau. Terima kasih ya Bapa. Kami bersyukur ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Campur tangan-Mu sempurna atas kami. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih untuk ibadah malam ini. Terima kasih untuk hamba-Mu yang sudah Engkau pakai. Engkau Tuhan berkati Tuhan dengan limpah kebaikan-Mu. Engkau perlengkapi apapun yang jadi kebutuhannya Tuhan. Engkau tambah-tambahkan hikmat, makrifat yang dari Engkau
kekuatan, sukacita, penghiburan, damai sejahtera yang melampaui segala akal Engkau berikan bagi hamba-Mu, Bapak Roni Sirait, beserta istri dan seluruh jemaatnya. Terima kasih ya Bapak, Engkau membawa hamba-Mu ini di tempat yang nyaman, ke tempat yang gersang. Hamba teringat dengan Bapak Abraham ya Tuhan, di mana di sana Engkau membawanya ke padang belantara, tapi justru di situ Engkau akan memberikan kehidupan. Oleh sebab itu Engkau hamba-Mu, Engkau utus Tuhan. Dan hamba percaya ada kehidupan, ada rencana-Mu yang dahsyat dan luar biasa, yang ajaib Engkau berikan bagi hamba-Mu, Pak. Amin. Terima kasih ya Bapak, kami percaya dengan iman, kami melihat dan kami menerimanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, secara manusia hamba-Mu terbatas, tapi karena hamba-Mu memiliki Engkau Tuhan yang tidak terbatas, maka kemuliaan hanya bagi-Mu. Pelayanan ini akan besar dan dipandang di seluruh bangsa-bangsa. Sekalipun di tempat yang tersembunyi, sekalipun di tempat pelosok, tapi mata-Mu tertuju bagi hamba-Mu yang sepenuhnya berharap padamu, yang dekat melekat dengan pribadi-Mu. Bapa, hamba memberkati anak-Mu ini, hamba-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan, untuk ibadah malam ini, biarlah firman-Mu menjadi rema yang kuat di dalam hati kami semuanya, jemaat-Mu overseas. Dan juga Tuhan bertumbuh buah-buah di dalam kami. Dan hamba-Mu Engkau berkati juga, beritakan firman-Mu, Engkau berkati. Di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih juga Tuhan. Semuanya lancar dari awal, pertengahan hingga di penghujung ya Bapak. Kami akan mengakhirinya dengan ucapan syukur. Terima kasih juga untuk anak-anak-Mu yang terlibat di dalam pendanaan tim misi sosial. Ya Bapak, banyak orang yang membutuhkan pertolongan, membutuhkan uluran tangan-Mu. Jika Engkau Tuhan, perkenanan-Mu atas jemaat-Mu sehingga memiliki hati yang memberi. Karena seperti firman-Mu, yang menabur pasti akan menuai. Kata firman-Mu, orang yang menghemat dengan luar biasa tidak menentukan bahwa orang itu menjadi kaya. Bahkan orang yang memberi banyak tapi tidak pernah kekurangan dalam hidupnya. Kata firman-Mu, biarlah firman-Mu hidup di dalam diri kami semuanya dan seluruh jemaat-Mu, sehingga kami memiliki hati yang memberi dengan penuh sukacita. Karena kami percaya Engkau akan memberkati setiap tangan-tangan yang memberi. Terima kasih ya Bapa, hamba menyerahkan seluruh hamba-Mu yang memberi persembahan, perpuluhan, tim dana dan misi sosial. Terima kasih ya Bapak, Engkau berkati dengan lipat-lipat ganda, dengan limpah kebaikan. Bahkan yang belum bisa memberi, Engkau tetap memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, kami bersyukur, dan kami mengakhiri ibadah malam ini. Terima kasih ya Bapak. Haleluya. Akan mengakhiri ibadah jemaat Tuhan. Mari kita angkat tangan, arahkan hati dan pikiran-Mu, terima berkat daripada Bapa di surga. Anugerah dari Allah Bapa di surga dan kasih sayang Yesus Kristus Tuhan kita, serta Roh Kudus yang diberikannya buat kita untuk menuntun kita kepada kebenarannya, sampai kepada kesempurnaan yang Dia kehendaki atas kita. Tuhan mencari Engkau dengan wajah-Nya dan memberikan Engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Diberkati rumah tanggamu, diberkati usaha pekerjaanmu, diberkati keluargamu, diberkati segala harapanmu, diberkati keturunan-keturunanmu, ternakmu, dan segala sesuatu yang engkau kerjakan dibuatnya berhasil, sebab engkau takut akan Tuhan. Terimalah berkat ini dalam satu nama yang berkuasa, di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Haleluya. Yang percaya diberkati, sama-sama katakan. Amin. Amin.